memerah ASI yang kita siapkan hampir sama. Bersihkan puting terlebih dahulu dengan baby oil dan kapas. Habis itu kompres air hangat, ya. Setelah itu payudara dipijat, ya. Setelah itu kita shake payudara, ya. Shake payudara seperti apa? Jadi seperti ini. Setelah tadi kita bersihkan puting, kita kompres air hangat, terus kita pijat, kita shake. Jadi shake ini untuk mengguncangkan payudara, ya. Tujuannya agar lebih enak untuk jadi kayak gini, kayak kita shake, kita goncangkan dulu, ya. Setelah itu kita memerah ASI. Perah ASI ada dua, manual dan pakai alat, ya. Secara manual yang kita siapkan adalah gelas, ya. Gelas kita siapkan di bawah payudara yang akan kita perah. Pastikan tangan kita sudah cuci tangan. Terus kita perahnya adalah di area putingnya saja. Jangan seperti ini salah. Ini tidak akan mengeluarkan ASI, tetapi hanya dipencet putingnya. Gitu. Pastikan sudah dilakukan bersihan puting, sudah dikompres air hangat, dan juga diwijat serta di shake. Nah, ini cara manual. Kalau dengan alat, ya, kita siapkan pompa, ya. Terus kemudian hasil yang diperah nanti kita masukkan di kantong. Kita pompa. Nih, pastikan payudara masuk ke dalam pompa. Ini ada botol, dan pastikan alat pompa ini sudah dibersihkan atau disterilkan dengan air mendidih. Ya, masukkan, kita pegangi, terus baru kita pompa, gitu ya. Jadi memerah ASI ini mencegah resiko bendungan ASI. Misalnya bisa dilakukan saat payudara misalnya disusui sebelah kiri belum selesai, tapi payudara kanan sudah penuh. Nah, itu bisa kita pompa, ya. Itu. Setelah selesai ASI, kita masukkan kita buka, ya. Kita masukkan ke kantong ini, ya, kantong ASI berapa cc diingat. Terus kemudian kita lakukan penyimpanan ASI. Untuk penyimpanan ASI nanti ada sesi tersendiri. Oke, demikian. Nanti untuk penyimpanan ASI sedikit dulu ya. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian memerah ASI. Ini adalah cara penyimpanan ASI. Ada beberapa penyimpanan ASI, yaitu di udara luar, di dalam kulkas, atau di dalam diffuser atau almari pembeku, ya. Nah, nanti ada beberapa waktu yang beberapa waktu berbeda di setiap penyimpanan ASI. Di sini di dalam gambar ini sudah dijelaskan. Misalnya untuk di suhu ruangan, setelah ASI diperah dimasukkan di dalam botol atau plastik penyimpan ASI. Kalau di suhu ruangan, ini lama penyimpannya adalah 4 jam. Jadi setelah 4 jam itu ASI harus segera diberikan ke bayi. Terus kemudian kalau ruangan ber-AC ini maksimal 6 jam. Ya, maksimal 6 jam. Untuk yang di cooler bag, ya, cooler bag atau tas pendingin, ini maksimal 24 jam ASI harus sudah diberikan ke bayi. Setelah itu kalau di penyimpanan di kulkas yang biasa, ya, bukan kulkas yang pendingin, bukan freezer, kulkas biasa, sekitar 48 jam. Ya, kalau untuk di kulkas yang freezer, pendingin bagian atas itu, kurang lebih sekitar 3 bulan ASI bisa tahan dan nanti bisa diberikan ke bayi. Kemudian untuk yang kalau di deep freezer,
Jadi almari pendingin, ya almari pendingin itu kurang lebih sekitar maksimal 6 bulan. Ya 6 bulan ini ASI bisa tahan, kayak gitu. Terus kemudian setelah ASI disimpan, kalau untuk tata aturan pemberiannya, jadi kalau ASI yang sudah disimpan, misalnya di almari pendingin, itu tidak boleh langsung diberikan kepada bayi ya. Tapi tahapannya untuk yang pertama, nanti ASI yang ada di botol atau di plastik, itu misalnya kalau di suhu ruangan nanti dihangatkan terlebih dahulu di wadah yang berisi air hangat. Ya, ASI diberikan dalam botol ASI, terus kemudian nanti dimasukkan di wadah yang berisi air hangat. Ya, jadi kurang lebih sekitar 15 menit ya agar suhu ASI itu sesuai dengan dari bayi kayak gitu. Tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Terus kemudian kalau misalnya ASI yang berasal dari almari pendingin, ada dua cara. Yang pertama misalnya di freezer atau di deep freezer ya. Kalau misalnya di freezer itu ASI yang dari freezer bisa dipindahkan di kulkas yang di bawah ya, di kulkas chillernya ya. Itu agar mencair terlebih dahulu. Ya, setelah itu tahapannya sama seperti yang tadi ya. Dimasukkan di botol ASI, terus kemudian dimasukkan di wadah yang berisi air hangat kayak gitu. Agar ASI suhunya sesuai dengan bayi. Terus kemudian kalau misalnya di freezer, misal ASI bisa dikeluarkan, ditaruh di suhu ruangan, ditunggu sampai dia tidak beku lagi, ya. Terus kemudian dituang di dalam botol ASI. Habis itu botol ASI dimasukkan di wadah yang berisi air hangat, ya. Nah, itu bisa diberikan. Jadi untuk pemberian ASI simpanan, ASI yang disimpan, maaf ya, ASI yang disimpan tidak boleh langsung diberikan, ya. Terus kemudian kalau untuk ASI misalnya sudah dicairkan dan siap diberikan ke bayi, misalnya tidak habis, itu tidak boleh nanti atau tidak habis atau mungkin bayi sudah kenyang, ASI tidak boleh ditaruh kembali ke kulkas gitu ya. Terus kemudian diberikan di berikutnya tidak boleh ya karena sudah berada di suhu ruangan. Ya, caranya tipsnya adalah jadi saat ibu nanti memerah ASI, ASI disimpan di plastik sesuai dengan volume yang diberikan setiap kali pemberian ASI. Jadi satu kali pemberian ASI misalnya diberikan berapa cc, nah itu nanti penyimpanannya disesuaikan dengan itu ya. Jadi jangan sampai nanti ada ASI sisa dan dibuang gitu. Itu untuk penjelasan kaitannya dengan penyimpanan ASI. Nah, untuk berikutnya ini ada gambar lagi ya, gambar tentang penjelasan penyimpanan ASI yang tadi gambar yang satu, yang kedua adalah ini penjelasannya hampir sama, ya hanya berbeda pada gambar saja, gitu. Nah, oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan penjelasan tambahan ini kaitannya untuk teknik menyusui. Untuk teknik menyusui pada video bagian yang ketiga di manajemen laktasi, di situ saya menjelaskan bahwa saat teknik menyusui itu harus memperhatikan perlekatan bayi pada puting saat menyusui. Nah, ini adalah gambar contoh perlekatan bayi saat menyusui yang benar itu seperti apa. Ini ada 6 gambar di mana tahapan untuk perlekatan mulut bayi kepada
puting maupun areola dari payudara ibu, gitu ya. Ini dapat dilihat. Jadi untuk perlekatan yang baik itu mulut bayi saat menghisap ASI itu mulut bayi sampai mencakup daerah areola sampai puting. Jadi benar-benar masuk ya, tidak boleh hanya saat puting saja. Nanti kalau pada saat perlekatan hanya puting saja itu bisa berisiko terjadinya lecet pada puting ya. Dan bayi juga tidak puas untuk menyusu ASI gitu. Ya, ini demikian untuk penjelasan bagian dari memerah ASI dan juga tambahan tentang teknik menyusuinya. Demikian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.